Satu. Hujan turun, bunga pun tumbuh, turun dari langit warna abu. Kita belajar di setiap subuh agar berakal dan berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal, metode Al-Hassani. Yang pagi ini ayat yang akan dibahas ialah surah Al-Maidah ayat 58 yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hassani. Pagi ini Ustadz didampingi oleh Ibu Andriyanti dari kelas KMP. Baik, sebelum kita masuk ke acara yang utama, saya akan menyapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bujut. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu Allah limpahkan kesehatan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ibu Adrianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Semoga Ibu Allah berikan kemudahan dalam mengurai ayat pada pagi hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk, sebelumnya kita sampaikan juga kami dari MC memberi semangat kepada Ibu untuk menyampaikan ayat dengan berpakaian jilbab putih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita masuk saja kepada acara yang utama. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Syukuran, Bujut. Mas-mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah pun memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini bagi kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah bagi kita untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang kita adakan setiap pagi ini. Mudah bagi kita untuk melakukan amal-amal baik yang lainnya. Dan juga mudah bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Itu berkat iman yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Amin. Dan pada pagi hari ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Quran. Banyak orang pagi ini masih tidur atau sibuk pergi kantor atau aktivitas lainnya. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom, Allah berikan kelonggaran waktu untuk bersama Al-Quran. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita bisa istiqamah di sini dan kita bawa menghadap Allah nikmat bersama Quran ini nanti. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti.
termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Kemudian beliau pun memberikan kepada kita syafaatnya, dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah. Di surga pun kita mohon kepada Allah agar bertetangga dengan beliau. Hujah kita apa yang bisa kita andalkan? Hujah kita hanya satu, kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Al-Quran, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, kita buktikan bahwa kita cinta kepada Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Ibu Adrianti. Assalamualaikum Pak Adrianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu Adrianti di mana posisi sekarang? Di Jambi, Bu ya. Oh, Jambi. Iya. Kegiatan sehari-hari apa sekarang? Ya, udah pensiun, Bu ya. Jadi Dari mana pensiun? Dari Universitas Jambi, Bu ya. Oh, ngajar dosen dulu. Kebetulan nanti TU-nya, Bu ya, tata usaha. Oh, tata usaha. Alhamdulillah. Tahun berapa pensiunnya? Setahun, Bu ya. Mei kemarin 1 tahun. Jadi begitu Yanti pensiun, nanti masuk alasan alhamdulillah, Bu ya. Siapa yang ngajak dulu? Pak Saarmudi, Bu ya. Oh, alhamdulillah. Teman sama Pak Saar ya? Anak buah beliau dulu, Bu ya. Ini tapi yang keberapa ini? Perdana, Bu ya. Oh, pertama. Alhamdulillah. Mantap ya. Sudah siap ya? Insya Allah, Bu ya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan seperti kepada Bu Adrian. Silakan Bu Adrian. Baik, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama ucapkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam kepada Ilahi Robbi yang telah memberi kita kesempatan dan rahmat yang dimana pada pagi ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini yang insya Allah Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kuasanya kita dapat melakukan kegiatan rutin kita setiap pagi. Kita dapat yakni dengan mengurai ayat secara gramatikal yang dibawa metode Al-Hasani dan dilanjutkan dengan mentadaburi Al-Quran yang dibawakan oleh Pak Saarmudi. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua sehingga pada yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama salam hormat dan terima kasih saya kepada Buya Al-Hasani, Buya Rizal Al-Hasani sebagai penyusun dan pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan keluarga beliau. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan terima kasih saya kepada Uni Zurmiati, Bu Nur Erwani, Bu Siti Khadijah, Pak Joko sebagai guru pendamping Buya yang telah dengan sabar dan penuh inovasi menyampaikan materi dan membimbing kami dalam mempelajari gramatikal Al-Quran. Dan juga kepada Pak Saarmudi yang telah memperkenalkan saya kepada Al-Hasani sehingga saya bisa masuk ke komunitas Al-Hasani ini. Serta Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu ya Bapak Ibu. Juga dan terlebih khusus kepada kelas KMP 23 teman-teman segrup, teman sekelas yang telah banyak membantu sehingga terlaksananya, sehingga saya mampu
dan bisa untuk tampil pada pagi hari ini. Dan juga siapapun pengurus atau anggota yang sangat berperan dalam hal ini. Hanyalah Allah yang bisa membalas semuanya. Yang mungkin saya tidak bisa membalas, biarlah Allah yang memperhitungkan kebaikan semuanya. Demikian dari saya pengantar. Saya akan lanjutkan dengan mengurai ayat surah Al-Maidah ayat 58 ini, yang sebelumnya akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Surah Al-Maidah ayat 58 ini dibagi menjadi 17 bagian, 17 penggalan dengan 2 bagian. Bagian pertama terdiri penggalan 1 sampai 10, bagian kedua penggalan 11 sampai 17. Saya akan bacakan penggalan dari surah Al-Maidah ini. Penggalan 1 wa, penggalan 2 iza, penggalan ketiga nadaitum, penggalan 4 ila, penggalan 5 as-sholati, penggalan 6 ittakhadhu, penggalan 7 ha, penggalan 8 huzuwan, penggalan 9 wa, penggalan 10 la'iban, penggalan 11 zalika, penggalan 12 bi, penggalan 13 anna, penggalan 14 hum, penggalan ke-15 qaumun, penggalan 16 la, penggalan 17 yaqiluna. Demikian tadi bagian penggalannya. Saya akan coba menguraikan ayat penggalan demi penggalan. Yang satu wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua iza juga huruf bermakna yang artinya apabila. Penggalan ketiga nadaitum, bentuknya KKL. Di sini cirinya ada tum di akhir kata. Pelakunya sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata nadawa menjadi nada, berlaku analog sia 1.2, di mana apabila huruf sia berada di belakang, di tengah, dan di depan akar kata berubah menjadi alif. Di materi halaman 30, pola kata kerjanya fa'ala, kata yang dicari di kamus nadaya. Di kamus Muhammad Yunus halaman 447, artinya kalian telah menyeru. Penggalan keempat ila adalah huruf jar, artinya untuk. Penggalan kelima as-sholati, ini bentuknya KBKK. Sebetulnya as-sholata berubah menjadi as-sholati karena ada huruf jar di depan. Ciri kata benda ada huruf jar, ada alif lam, ada ta marbuto. Ciri objek ada fathatain. Ciri tunggalnya disesuaikan dengan kamus. Akar kata solawa menjadi sola. Di sini juga berlaku analog sia 1.2. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benarnya fa'alatun. Dalam kamus Muhammad Yunus halaman 792 yang artinya sholat. Penggalan ke-6 ittakhazu. Ittakhazu bentuknya adalah KKL. Aslinya adalah ittakhazu. Alif yang sukun melebur ke ta sehingga tanya jadi tasdid jadi ittakhazu.
Ciri KKL-nya adalah waw sukun alif. Alif hilang karena bertemu dengan kata ganti setelahnya. Ini kata ganti ha. Pelakunya hum. Akar kata akhozo. Pola kata kerja ifta'ala. Dalam kamus Munawir halaman 11, artinya mereka telah menjadikan. Penggalan ketujuh, ha, adalah merupakan kata ganti objek yang artinya nya. Penggalan 8, huzuan. Huzuan bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata benarnya fatatain, ciri objek tunggal juga fatatain. Akar kata haza'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Dalam kamus Munawir halaman 1503 artinya ejekan. Penggalan ke-9, wa, ini adalah merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-10, la'iban. La'iban bentuknya juga KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada fatatain. Ciri objek tunggal juga fatatain. Akar kata la'iba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Dalam kamus Muhammad Yunus halaman 397 artinya permainan. Arti dari bagian pertama penggalan 1 sampai 10 artinya dan apabila kalian telah menyuruh untuk sholat, mereka menjadikannya ejekan dan permainan. Penggalan 11, zalika, ini adalah merupakan kata tunjuk jauh yang artinya itu. Penggalan 12, bi, adalah huruf bermakna yang artinya karena. Penggalan 13, anna, juga bentuknya huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan 14, hum, sebagai kata ganti yang artinya mereka. Penggalan 15, qaumun, bentuknya adalah KBKK subjek tunggal. Ciri kata benarnya domaten di akhir kata. Ciri subjeknya domaten. Ciri tunggalnya sesuaikan dengan rumus. Akar kata qawama menjadi qoma. Di sini juga berlaku analogsia 1.2. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Dalam kamus Muhammad Yunus halaman 361 yang artinya kaum. Penggalan ke-16 la merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan 17 yang qiluna. Ini merupakan KKSAD dicirikan oleh ayah dan waw sukunna. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya polanya fa'ala, yang artinya dalam kamus Muhammad Yunus halaman 275, mereka akan mengerti. Arti dari bagian kedua penggalan 11 sampai 17, demikian itu karena mereka sesungguhnya suatu kaum yang benar-benar tidak mengerti. Arti keseluruhan surah Al-Maidah ayat 58 ini adalah, dan apabila kalian telah menyuruh untuk sholat, mereka menjadikannya ejekan dan permainan. Demikian itu karena sesungguhnya mereka suatu kaum yang benar-benar tidak mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Adrianti? Alhamdulillah Bu ya, lega Bu ya. Agak kecepatan kayak tadi. Pelan-pelan. Speednya cepat Bu ya. Tapi nggak apa-apa, jelas. Ini baru yang pertama. Perdana Bu ya. Dan tenang ya, tenang. Kan nggak grogi kan? Ada ya Bu ya, pasti grogi dari semalam, dari kemarin grogi. Ini ada cerita Bu ya. 2 hari yang lalu kami kan latihan terakhir.
Jadi begitu selesai latihan, saya dapat WA dari rumah sakit, Bu ya. Bahwasanya pemasangan kateter suami hari Rabu tanggal 29 dan masuk rumah sakit hari Selasa 28. Saya langsung ngeblank, Bu ya. Allahu Akbar. Saya bilang ini tidak bisa saya tampil. Terus saya hubungin Uni, hubungin Pak Elmi, saya tidak bisa tampil hari Rabu Uni, saya bilang itu karena suami saya bla bla bla. Ya. Ternyata Bu ya, alhamdulillah malam Bu Erida telepon saya. Terus kata beliau, Bu Yanti, ini kan tanggal 29, besok itu kita Rabu tanggal 22, Bu Yanti kata. Allahu Akbar, saya bilang Allahu Akbar Bu Rida. Saya tuh udah panik Bu Rida, saya bilang saya mau tampil besok sementara suami mau masuk rumah sakit. Jadi saya langsung hubung dengan tanpa pikir panjang, saya langsung hubungi Unizur gitu Bu ya. Alhamdulillah Bu Rida lah yang menyelamatkan Bu ya. Ini 29 seminggu lagi Bu Yanti, kata beliau gitu. Alhamdulillah Bu ya. Gitu. Pikirannya besoknya aja ya. Iya gitu kisahnya Bu ya. Mudah-mudahan membawa berkah ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau kita yang beriman ini setiap kecemasan kita itu ada pahalanya. Yang tidak dibuat-buat ya. Iya Bu ya. Oke. Mumtaz ya Bu Yanti ya. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi ayat Al-Maidah 58 yang dibawakan oleh Bu Adrianti ya. Mumtaz. Saya nambahkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza nadaitum. Wa iza itu dan ketika. Wa iza kita insya Allah berpamilir. Wa iza nadaitum, kalian menyeru. Memanggil mereka. Oi, ngajak sholat. Ila sholat, ngajak sholat. Dan ketika kalian menyeru untuk sholat, ila sholat kepada sholat. Siapa? Ayat sebelumnya tadi. Siapa mereka? Itu mereka yang mempermainkan agama. Itu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ittakhazuha, mereka menjadikannya salat tadi huzuan, ejekan, olok-olok. Wa la'iban, dan senda gurau, permainan. Jadi sudah diejek, dimain-mainkannya aja. Jadi mereka menjadikan itu sebagai olok-olok dan permainan. Kalau kita ajak salat, salat yuk. Zalika, demikian itu bi'anahum, bahwasanya mereka kauman, satu kaum la ya'qiluna, mereka tidak mengerti, tidak berakal, nggak tahu dia guna salat apa, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, bahwa misi kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali menyembah kepada mereka. Tidak mengerti, dan mereka menjadikan permainan dan Allah. Alhamdulillah kita yang ada di Islam, khususnya yang di sini, kita mengerti betul bahwa misi hidup kita ke muka bumi ini adalah banyak bekal menghadap. Karena bumi ini adalah tempat singgah kita sementara, tempat kita bercocok tanam. Dan hasilnya nanti akan kita peroleh di Yaumul Hisab. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Lagi karena kita sama-sama belajar, mungkin ada kata-kata yang nggak pas, ada kata-kata yang salah. Untuk itu kami mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bucut Trayati sebagai moderator. Silakan Bucut. Iya Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pembahasan ayat Al-Maidah ke-58 yang telah disampaikan oleh Ustaz Rizal Al-Hassani bersama Ibu Adrianti. Mudah-mudahan ayat yang kita bahas pada hari ini mendapatkan pelajaran dari isi yang terdapat dalam kandungannya.